warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang surat-surat berharga, tentang saham dan obligasi. Pengertian surat-surat berharga. Surat berharga atau marketable securities atau juga disebut sebagai investasi jangka pendek adalah penyertaan dana di dalam suatu perusahaan yang mana sifatnya hanya sementara atau masa pemiliknya tidak lebih dari 1 tahun dan dapat diperjualbelikan dengan segera dalam pasar modal atau bursa efek. Apapun yang menjadi tujuan dari kepemilikan surat-surat berharga ini adalah untuk memanfaatkan kelebihan uang kas atau idle money suatu perusahaan. Jenis-jenis surat berharga, ada beberapa surat berharga jangka pendek, tapi di sini saya akan membahas tentang saham dan obligasi. Saham adalah satu nilai atau surat tanda bukti sertifikat dalam bentuk instrumen finansial yang mengacu sebagai hak kepemilikan sebuah perusahaan. Jika kita membeli 50% saham milik perusahaan, mengartikan kita memiliki sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut sesuai dengan besarnya presentasi yang dimiliki. Manfaat investasi pada saham adalah sebagai berikut. Dapat memperoleh dividen sebagai bentuk keuntungan yang memberikan kepada para pemegang saham perusahaan tersebut. Para investor dapat menikmati capital gain, yaitu keuntungan atas selisih antara harga jual yang melebihi harga beli saham tersebut. Risiko investasi pada saham adalah sebagai berikut. Apabila perusahaan tidak mendapatkan keuntungan pada tahun yang sedang berjalan, maka tidak ada pembagian dividen yang diterima. Yang kedua yaitu apabila harga dari saham ternyata lebih besar dari harga jual yang dilakukan, maka investor akan kehilangan modal atau capital loss. Yang ketiga, apabila perusahaan mengalami kebangkrutan dan tidak ada jenis-jenis surat berharga. Ada beberapa surat berharga, tapi di sini saya akan membahas tentang saham dan obligasi. Saham adalah satuan nilai atau surat tanda bukti sertifikat dalam bentuk instrumen finansial yang mengacu sebagai hak kepemilikan sebuah perusahaan. Jika kita membeli 50% saham milik perusahaan Y, maka mengartikannya kita memiliki sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut sesuai dengan besarnya presentasi yang dimiliki. Manfaat investasi pada saham adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat memperoleh dividen sebagai bentuk keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham perusahaan tersebut. Yang kedua, para investor dapat menikmati capital gain, yaitu keuntungan atas selisih antara harga jual yang melebihi harga beli saham tersebut. Resikonya yang pertama yaitu apabila perusahaan tidak mendapatkan keuntungan pada tahun yang sedang berjalan, maka tidak ada bagian dividen yang diterima. Yang kedua, apabila harga beli dari saham tersebut lebih besar dari harga jual yang dilakukan, maka investor akan kehilangan modal atau capital loss. Yang ketiga, apabila perusahaan mengalami kebangkrutan dan tidak ada aset yang dapat diklaim, maka para investor tidak mendapatkan keuntungan apapun. Yang keempat yaitu kemungkinan akan dihapus pencatatan saham di bursa bisa saja terjadi karena berbagai alasan tertentu. Yang kedua yaitu obligasi. Obligasi adalah surat tanda bukti atau sertifikat yang menyatakan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi atau pemberi pinjaman dan investor serta berjanji untuk membayar kembali jumlah pokok utang beserta kupon bunganya pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran yang dilakukan. Manfaat obligasi bagi investor yang pertama, obligasi akan memberikan pendapatan berupa bunga atau biasanya disebut sebagai kupon obligasi. Yang kedua, kemudahan pada saat dilakukan jual beli atau memperdagangkan obligasi di pasar sekunder, yaitu Bursa Efek Indonesia atau lainnya. Diperoleh keuntungan atas adanya selisih nilai obligasi yang dimiliki dengan harga saat obligasi diperdagangkan. Yang keempat, obligasi dapat dijadikan sebagai jaminan seperti obligasi negara. Yang kelima, merupakan salah investasi yang aman.
karena pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah diatur dalam suatu perundang-undangan. Risiko investasi dalam obligasi. Yang pertama, terjadi kerugian apabila selisih harga beli dengan harga jual obligasi pada saat sebelum jatuh tempo. Yang kedua, kerugian dapat terjadi apabila pihak perusahaan penerbit obligasi tidak dapat membayar. Yang ketiga, adanya hak atas pembelian kembali obligasi oleh pihak penerbit obligasi sebelum waktu jatuh tempo tiba. Yang keempat, yaitu kerugian dapat terjadi terhadap tingkat inflasi yang tinggi. Contoh soal obligasi. Misalnya pada tanggal 1 Agustus 2020 dibeli 10 lembar obligasi PT Berkazaya dengan nominal per lembar sebesar 50.000 dengan kurs 101. Bunga obligasi 12% per tahun dan dibayarkan setiap tanggal 1 Mei. Pada saat pembelian dibayar provisi dan materi sebesar 5.000. Perhitungan yaitu kurs yaitu 101 per 100 dikali 500.000. 500.000 itu dapatnya dari 10 dikali 50.000. Jadi hasilnya 505.000. Provisi dan materi 5.000 diambil dari soal. Nah, untuk memperoleh harga perolehan obligasi itu dijumlahkan harga kurs dan provisi materi. Jadinya 510. Untuk menghitung bunga berjalan, tanggal bunga terakhir yaitu tanggal 1 Mei. Tanggal pembeliannya pada tanggal 1 Agustus. Jadi dari bulan Mei ke Agustus itu selama 3 bulan. Untuk perhitungan bunganya 3/12. 12 itu dari 12 bulan. Karena cuma 3 bulan, jadi 3/12 dikali 12%, itu bunga obligasinya dikali 500. Jadi hasilnya 15.000. Untuk jurnalnya, yaitu surat-surat berharga PT Berkajaya pendapatan bunga pada kas. Contoh soal saham. Dijual 300 lembar saham pada PT Naruto. Nominal per lembarnya itu 100.000 dengan kurs 100%. Biaya provisi dan materi yaitu 600. Saham-saham tersebut pernah dibeli dengan harga perolehan 105 per lembar. Jawabnya itu harga nominal 300 lembar dikali 100.000 yaitu 30 juta. Harga kurs 100% dikali 30 juta sama dengan 30 juta. Provisi dan materi 600 diambil dari soal. Jadi diterima perkasnya itu dapatnya dari 30 juta dikurangin 600.000, hasilnya 29.400. Harga perolehan saham yang dijual yaitu 300 dikali 105 per lembar, jadi dapatnya 31.500. Di sini penjualan sahamnya rugi 2 juta. Untuk penjualan sahamnya rugi sebesar 2.100.000. Untuk jurnalnya, kas rugi penjualan saham pada surat-surat berharga. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.